Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatad din, hafizakumullah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat kita persembahkan kepada manusia terbaik, khairul anam, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam salawat kita diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Di antara ayat-ayat puasa itu sama Allah diselipkan satu ayat yang tidak berbicara puasa, yaitu ayat yang ke-186. Total semua ayat yang berbicara puasa Ramadan itu ada 5. Dari mulai Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, Pak. Semuanya berbicara tentang puasa, kecuali satu ayat yaitu berbicara tentang doa, yaitu di ayat ke-186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sehingga dari sini para ulama berpendapat bahwa Ramadan ini di samping sebagai bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan sedekah, juga bulan berdoa. Ramadan itu adalah bulan yang kita diberi kesempatan sama Allah untuk banyak berdoa, Pak. Karena Ramadan ini golden time. Ramadan itu waktu emas untuk kita berdoa. Dan semua lini waktu dari Ramadan itu golden time, Pak. Yaitu waktu-waktu emas untuk kita berdoa kepada Allah yang diijabah dan mustajab. Memang ada ulama yang kemudian berpendapat di antara waktu golden time itu ada yang lebih, Pak, yaitu di awal menjelang berbuka dan di akhir kita mau sahur. Itu puncak golden time-nya, puncak waktu emasnya kita berdoa. Kalau di awal berbuka itu ada hadis memang yang menyatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak itu doanya. Dan di antara 3 golongan itu adalah was-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sehingga dari hadis ini kemudian ulama berpendapat bahwa menjelang berbuka itu banyakin doa. Karena itu puncak dari golden time. Memang dari mulai subuh sampai subuh itu, Pak, semuanya waktu emas untuk kita berdoa. Karena Ramadan itu bulan berdoa. Itulah rahasianya kenapa Allah sisipkan ayat doa di tengah ayat-ayat puasa. Tapi puncaknya atau pilihan yang paling, Pak, the better itu ya menjelang berbuka. Dan menjelang yang kedua, Pak, sahur. Kalau sahur ini nasnya itu ada di dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka para sahabat-sahabat mulia itu, kata Allah, selalu beristighfar kepada Allah. Jadi 2 waktu ini yang sangat luar biasa. Cuman sayang 1000 sayang, Pak, di era modern 2 waktu ini banyak kelewat. Karena di waktu menjelang berbuka ada istilah ngabuburit, ada istilah ngemol, ada istilah nunggu berbuka sambil ngafe dan sebagainya, nunggu berbuka sambil nonton TV gitu kan. Ya, itu yang kemudian akhirnya kelewatan yang namanya golden time doa menjelang berbuka itu. Lebih-lebih di menjelang sahur tuh, Pak. Menjelang sahur itu kan kita tahu semua ya bagaimana. Jadi kalau di Al-Qur'an itu wabil ashari hum yastaghfirun, itu dipelesetkan, Pak, wabil ashari hum televisiun.
Jadi di waktu sahur mestinya sahabat-sahabat Nabi itu beristighfar kepada Allah, Bapak. Tapi kemudian ya perilaku kita di era modern, di waktu sahur kita nonton TV. Saya tidak mengharamkan, Pak. Saya cuman mengingatkan pada diri saya dan kepada Bapak semua, Anda semua, Ibu semua, bahwa itu golden time yang sangat the better. Itu sangat terbaik waktu kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan karena Ramadan ini adalah bulan berdoa, ya pasti dikabul, Pak. Dan ini merupakan janji Allah kepada kita. Jadi Allah itu udah pernah berjanji dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Rabbul Alamin, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkannya. Kebiasaan Al-Quran, maaf Bapak, Ibu, kebiasaan Al-Quran, terkadang seringkali Allah itu menggunakan kata ganti kami, Pak. Kata ganti kami. Seperti inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus apa lagi? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian, kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam berkah malam Al-Qadar, kamilah yang menurunkan air hujan dari langit. Kami semua, Pak, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada keluarga kalian. Itu Allah menggunakan kata kami, Pak. Dan biasanya ketika Allah menggunakan kata kami, itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluk lain dalam mewujudkan amalnya itu. Misalnya hujan, Allah melibatkan malaikat Mikail, Allah melibatkan awan, Allah melibatkan butiran-butiran H2O yang ada di awan, kemudian muncullah air. Itu sunatullah dan itu Allah libatkan. Makanya Allah menggunakan kata kami. Ketika Allah ngasih rezeki kepada kita, Pak, Allah juga menggunakan kata kami karena Allah melibatkan semua elemen sehingga akhirnya kita mendapatkan rezeki. Bisa perusahaan, bisa usaha bisnis kita, bisa jualan kita, bisa bos kita, itu masuk kategori kami. Tapi biasanya ketika Allah sudah menggunakan kata aku, Pak, itu spesial. Itu sudah privilege, Pak, kalau Allah sudah mengatakan aku. Dan biasanya ketika Allah mengatakan aku, itu berkaitan dengan kepada Allah sendiri, Saudara. Seperti misalnya fatkuruni atkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Nggak ada ingat kami, itu nggak ada. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, bukan bersyukur kepada kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena waqaf menjadi illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia yang pertama kecuali mereka menyembah kepadaku. Aku, nggak pakai kami, Pak. Nah, termasuk doa dan mengabulkan doa, Allah menggunakan kata-kata kami. Maaf, kata-kata aku, bukan kata-kata kami. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku, Allah langsung bilang, aku akan ngabulkan. Enggak butuh malaikat. Begitu seolah Allah berkata, Pak, enggak butuh elemen lain, enggak butuh makhluk lain untuk mengabulkan doa yang kau doakan kepadaku. Begitu. Saking apanya, Pak? Saking ada privilege koneksi yang sangat spesial. Orang tuh kalau sudah menengadahkan tangan, Pak, ke langit berdoa kepada Allah, itu sudah langsung tembus itu dengan Allah dan seolah munajat atau curhat private dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan ketika Nabi Yakub itu sangat sedih, Pak, karena ditinggal oleh Nabi Yusuf. Itu Nabi Yakub, innama asku basi wa husni ila rabbi. Aku curhat kepada Tuhanku akan kesedihanku. Itu menggunakan kata-kata aku karena memang kalau sudah dengan Allah itu sudah tidak melibatkan yang lain. Ayo Bapak-bapak, jadikan Ramadan ini sebagai golden time, waktu emas bagi kita untuk apa? Berdoa. Bapak lagi punya hajat apa, lagi ada masalah apa, dah Ramadan ini selesaiin dengan kekuatan apa? Doa. Dikabul tuh sudah janji Allah dan Allah nggak akan pernah mengingkari janji. Tapi faktanya Pak Ustadz, aku wis donga bolak-balik, wis suwe tapi sik pancet ae apa iki. Nah, kata-kata aku kabulkan itu Pak ada 3 wujud. Ud'uni astajib lakum, kata-kata aku kabulkan itu ada tiga wujudnya nanti, Pak. Yaitu saya singkat dengan apa? KTP. Apa, Pak?
KTP. Jadi Allah ngabulkan itu dalam wujud apa? KTP. Apa itu K? K itu kontan, cash, Pak. Pernahkah Bapak Ibu berdoa langsung di cash sama Allah? Jangan diingkari, Pak. Pernah kan? Kita minta sesuatu sama Allah, dikasih di kontan sama Allah. Anak kita baru lulus supaya ada kerjaan, doa langsung di cash, tiba-tiba kemudian diterima. Itu cash, Pak, itu kontan, Pak. Kita sakit terus yopo-yopo terus dicek kok gak ada gejala, terus kita berdoa kepada Allah, tiba-tiba ketemu, itu kan gembira banget. Itu namanya dikontan, Pak. Dikontan. Tapi jangan salah, dikabulkan itu juga tidak hanya bentuknya kontan, Pak, tapi apa ya? T itu apa? Tunda. Ditunda, Pak. Ditunda setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu apa kebutuhan kita ya. Mungkin belum saatnya sekarang. Maka ditunda sama ditunda. Dan mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangankan kita ya, orang biasa, sekali berkhalilullah, tahu siapa Khalilullah, Pak? Kekasih Allah, bapak para nabi, siapa? Ibrahim alaihissalam, sekali beribrahim, Pak, mbahnya Nabi Muhammad, mbahnya semua nabi dari kalangan Bani Israel dan Nabi Muhammad, itu pernah berdoa, Pak, ditunda sama Allah. Bayangin tuh, ketika selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ini sudah selesai, ya Allah, aku bangun. Itu doanya sama Nabi Ismail. Udah selesai saya bangun tempat ibadah, ya Allah, yaitu Ka'bah ini, ya Allah. Hadirkan ya Allah, utus ya Allah satu sosok nabi dari kalangan mereka yang ada di sekitar Ka'bah ini. Itu yang dimaksud siapa, Pak? Nabi Muhammad, bukan Nabi Ismail. Nabi Ismail ada di sampingnya. Itu maksud Nabi Muhammad. Nah, apakah ketika kemudian Nabi Ibrahim minta supaya diutusnya sosok dari keturunan beliau yang lahir nanti di Mekah dan menjadi nabi di Mekah itu setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, sebulan kemudian Hajar alaihissalam hamil? Tidak. Setahun hamil? Tidak. 2 tahun hamil? Tidak. Ternyata 30 generasi baru muncul tuh Nabi Muhammad. Bayangin, Pak, nundanya nggak sedikit tuh nundanya. 30 generasi itu kan nasab tuh, Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Ta'ira bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabat bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi, Pak. Coba diulang 5 saja, Pak. 5 saja, Pak. Ya kan kita cinta sama Nabi kan, nasabnya Nabi sampai 5, Pak, harus hafal, Pak. 30 generasi tuh, Pak. Kalau satu generasi itu 50 tahun, satu generasi kan 50 tahun, Pak. Sampai kita punya cucu itu kan 50 tahun, Pak. Itu loh, Pak. Kali berapa tadi? 30. Berapa? 1500 tahun. Baru itu diwujudkan doanya Nabi Ibrahim. Jadi lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu adalah diantara doa siapa? Nabi Ibrahim. Itu 1500 tahun. Lah kita itu sopo, Pak? Soleh, gurung karuan, sik tola-toleha, itu, Pak. Apa maneh wali Allah, ya? Gak cocok belas, Pak. Nabi, apalagi. Terus doanya suwe tertunda, ngamuk-ngamuk. Itu namanya muslim al-nemenu wal kebacu tuh, Pak. Yang kata Haji Romai Rama apa? Terlalu nemen, Pak. Wong duduk sopo-sopo. Nabi Ibrahim ketunda 1500 tahun. Nabi Ibrahim, Pak. Bapak tahu nggak? Sultan Muhammad Al-Fatih yang merebut Konstantinopel, itu doanya siapa itu? Kan doanya Nabi Muhammad. Kita semua tahu kan, Nabi Muhammad itu Nabi yang hebat tuh, Pak. Itu doa supaya nanti Bizantium, Rum, Konstantinopel itu direbut oleh umat Islam. Dan Nabi sudah ngasih bisyarah, yang ngerebut itu nanti sebaik-baiknya pasukan dan sebaik-baiknya panglima. Itu 800 tahun kemudian
baru muncul yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, 800 tahun. Di zaman Umar pun nggak bisa, Pak. Di zaman Muawiyah nggak bisa. Di zaman bahkan bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih yang luar biasa menguasai 2/3 dunia, Pak, nggak sanggup. Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih yang usianya cuma 21 tahun, bayangin, Pak. Dan itu bisyarah doanya siapa? Nabi Muhammad. Dan itu baru terwujud 800 tahun, saudara. Jadi sapa wae dhewe iki baru donga saulan yang lalu, Pak, wis ngotot kepingin diwujudkan. Ayo kita bercermin, Pak. Kadang K, T, terus yang apa? Ketiga, P itu apa? Pengganti. Jadi jangan bilang, kok nggak dikabulkan sih, kok nggak dikabulkan. Jangan bilang begitu. Bisa jadi diganti dan kita nggak nyadar diganti itu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Misalnya kita ya Allah, lancarkan rezeki saya, ya Allah, tolong ya Allah, ini aku masang tender tembus nih, ya Allah, tenderku berhasil. Gak tahu berhasil belas, Pak. Ya kau no rezeki, ojo murang-muring. Bisa jadi sama Allah diganti apa? Selama bertahun-tahun nggak pernah opname, Pak. Selama bertahun-tahun anak gak tahu loro, gak tahu kecelakaan. Nah, itu ganti ini dari doa rezeki itu. Jangan dipikir itu bukan dari Allah, saudara. Ayo, Pak, Ramadan jadikan golden time. Ramadan jadikan waktu emas untuk kita berdoa munajat kepada Allah Rabbul Alamin. Makalah Ramadan itu kalau bisa malam-malamnya, Pak, jadikan waktu yang luar biasa antara kita dengan Allah Rabbul Alamin untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dijabah sama Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatad din, hafizakumullah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat kita persembahkan kepada manusia terbaik, khairul anam, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam salawat kita diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di antara ayat-ayat puasa itu sama Allah diselipkan satu ayat yang tidak berbicara puasa, yaitu ayat yang ke-186. Total semua ayat yang berbicara puasa Ramadan itu ada 5. Dari mulai Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, Pak. Semuanya berbicara tentang puasa. Kecuali satu ayat, yaitu berbicara tentang doa, yaitu di ayat ke-186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sehingga dari sini para ulama berpendapat bahwa Ramadan ini di samping sebagai bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan sedekah, juga bulan berdoa. Ramadan itu adalah bulan yang kita diberi kesempatan sama Allah untuk banyak berdoa, Pak. Karena Ramadan ini golden time. Ramadan itu waktu emas untuk kita berdoa. Dan semua lini waktu dari Ramadan itu golden time, Pak. Yaitu waktu-waktu emas untuk kita berdoa kepada Allah yang diijabah dan mustajab. Memang ada ulama yang kemudian berpendapat di antara waktu golden time itu ada yang lebih, Pak, yaitu di awal menjelang berbuka dan di akhir kita mau sahur. Itu puncak golden time-nya, puncak waktu emasnya kita berdoa. Kalau di awal berbuka itu
ada hadis memang yang menyatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak itu doanya. Dan di antara 3 golongan itu adalah was-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sehingga dari hadis ini kemudian ulama berpendapat bahwa menjelang berbuka itu banyakin doa. Karena itu puncak dari golden time. Memang dari mulai subuh sampai subuh itu Pak, semuanya waktu emas untuk kita berdoa. Karena Ramadan itu bulan berdoa. Itulah rahasianya kenapa Allah sisipkan ayat doa di tengah ayat-ayat puasa. Tapi puncaknya atau pilihan yang paling Pak, the better itu ya menjelang berbuka. Dan menjelang yang kedua Pak, sahur. Kalau sahur ini nasnya itu ada di dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka para sahabat-sahabat mulia itu kata Allah selalu beristighfar kepada Allah. Jadi 2 waktu ini yang sangat luar biasa. Cuman sayang 1000 sayang Pak di era modern. 2 waktu ini banyak kelewat. Karena di waktu menjelang berbuka ada istilah ngabuburit, ada istilah ngemol, ada istilah nunggu berbuka sambil ngafe dan sebagainya. Nunggu berbuka sambil nonton TV gitu kan. Ya itu yang kemudian akhirnya kelewatan yang namanya golden time doa menjelang berbuka itu. Lebih-lebih di menjelang sahur tuh Pak. Menjelang sahur itu kan kita tahu semua ya bagaimana. Jadi kalau di Al-Qur'an itu wabil ashari hum yastaghfirun itu dipelesetkan Pak wabil ashari hum televisiun. Jadi di waktu sahur mestinya sahabat-sahabat Nabi itu beristighfar kepada Allah Bapak. Tapi kemudian ya perilaku kita di era modern di waktu sahur kita nonton TV. Saya tidak mengharamkan Pak. Saya cuman mengingatkan pada diri saya dan kepada Bapak semua, Anda semua, Ibu semua bahwa itu golden time yang sangat the better. Itu sangat terbaik waktu kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan karena Ramadan ini adalah bulan berdoa, ya pasti dikabul Pak. Dan ini merupakan janji Allah kepada kita. Jadi Allah itu udah pernah berjanji dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Rabbul Alamin, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkannya. Kebiasaan Al-Quran, maaf Bapak, Ibu, kebiasaan Al-Quran, terkadang seringkali Allah itu menggunakan kata ganti kami, Pak. Kata ganti kami. Seperti inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus apa lagi? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an di malam berkah malam Al-Qadar. Kamilah yang menurunkan air hujan dari langit. Kami semua Pak, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada keluarga kalian. Itu Allah menggunakan kata kami Pak. Dan biasanya ketika Allah menggunakan kata kami, itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluk lain dalam mewujudkan amalnya itu. Misalnya hujan, Allah melibatkan malaikat Mikail, Allah melibatkan awan, Allah melibatkan butiran-butiran H2O yang ada di awan, kemudian muncullah air. Itu sunatullah dan itu Allah libatkan. Makanya Allah menggunakan kata kami. Ketika Allah ngasih rezeki kepada kita Pak, Allah juga menggunakan kata kami karena Allah melibatkan semua elemen sehingga akhirnya kita mendapatkan rezeki. Bisa perusahaan, bisa usaha bisnis kita, bisa jualan kita, bisa bos kita. Itu masuk kategori kami. Tapi biasanya ketika Allah sudah menggunakan kata aku Pak, itu spesial. Itu sudah privilege Pak kalau Allah sudah mengatakan aku. Dan biasanya ketika Allah mengatakan aku, itu berkaitan dengan kepada Allah sendiri Saudara. Seperti misalnya fatkuruni atkurkum. Ingatlah aku maka aku akan ingat kalian. Enggak ada ingat kami itu enggak ada. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku bukan bersyukur kepada kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena waqaf menjadi illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia yang pertama kecuali mereka menyembah kepadaku. Aku, enggak pakai kami, Pak. Nah, termasuk doa dan mengabulkan doa, Allah menggunakan kata-kata kami.
Maaf, kata-kata aku bukan kata-kata kami. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku, Allah langsung bilang, aku akan ngabulkan. Enggak butuh malaikat. Begitu seolah Allah berkata apa? Enggak butuh elemen lain, enggak butuh makhluk lain untuk mengabulkan doa yang kau doakan kepadaku. Begitu. Saking apanya, Pak? Saking ada privilege koneksi yang sangat spesial. Orang tuh kalau sudah menengadahkan tangan, Pak, ke langit berdoa kepada Allah, itu sudah langsung tembus itu dengan Allah, dan seolah munajat atau curhat private dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan ketika Nabi Yakub itu sangat sedih. Nabi Yakub sangat sedih, Pak, karena ditinggal oleh Nabi Yusuf. Itu Nabi Yakub, innama asku basi wa husni ila rabbi. Aku curhat kepada Tuhanku akan kesedihanku. Itu menggunakan kata-kata aku, karena memang kalau sudah dengan Allah itu sudah tidak melibatkan yang lain. Ayo Bapak-bapak, jadikan Ramadan ini sebagai golden time, waktu emas bagi kita untuk apa? Berdoa. Bapak lagi punya hajat apa, lagi ada masalah apa, dah Ramadan ini selesaiin dengan kekuatan apa? Doa. Dikabul tuh, sudah janji Allah, dan Allah nggak akan pernah mengingkari janji. Tapi faktanya Pak Ustadz, aku wis donga bolak-balik, wis suwe, tapi sik pancet ae apa iki. Nah, kata-kata aku kabulkan itu, Pak, ada 3 wujud. Ud'uni astajib lakum, kata-kata aku kabulkan itu ada tiga wujudnya nanti, Pak, yaitu saya singkat dengan apa? KTP. Apa, Pak? KTP. Jadi Allah ngabulkan itu dalam wujud apa? KTP. Apa itu K? K itu kontan, cash, Pak. Pernahkah Bapak Ibu berdoa langsung di cash sama Allah? Jangan diingkari, Pak. Pernah kan? Kita minta sesuatu sama Allah, dikasih di kontan sama Allah. Anak kita baru lulus supaya ada kerjaan, doa langsung di cash, tiba-tiba kemudian diterima. Itu cash, Pak, itu kontan, Pak. Kita sakit terus yopo-yopo terus dicek kok gak ada gejala, terus kita berdoa kepada Allah, tiba-tiba ketemu, itu kan gembira banget. Itu namanya dikontan, Pak. Dikontan. Tapi jangan salah, dikabulkan itu juga tidak hanya bentuknya kontan, Pak, tapi apa yang T itu apa? Tunda. Ditunda, Pak. Ditunda setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu apa kebutuhan kita, ya. Mungkin belum saatnya sekarang. Maka ditunda sama ditunda. Dan mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangankan kita, ya, orang biasa, sekali berkhalilullah, tahu siapa Khalilullah, Pak? Kekasih Allah, bapak para nabi, siapa? Ibrahim alaihissalam, sekali beribrahim, Pak, mbahnya Nabi Muhammad, mbahnya semua nabi dari kalangan Bani Israel dan Nabi Muhammad, itu pernah berdoa, Pak, ditunda sama Allah. Bayangin tuh, ketika selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ini sudah selesai, ya Allah, aku bangun. Itu doanya sama Nabi Ismail. Udah selesai saya bangun tempat ibadah, ya Allah, yaitu Ka'bah ini, ya Allah. Hadirkan, ya Allah, utus, ya Allah, satu sosok Nabi dari kalangan mereka yang ada di sekitar Ka'bah ini. Itu yang dimaksud siapa, Pak? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Ismail. Nabi Ismail ada di sampingnya. Itu yang maksud Nabi Muhammad. Nah, apakah ketika kemudian Nabi Ibrahim minta supaya diutusnya sosok dari keturunan beliau yang lahir nanti di Mekah dan menjadi nabi di Mekah itu setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, sebulan kemudian Hajar alaihissalam hamil? Tidak. Setahun hamil? Tidak. 2 tahun hamil? Tidak. Ternyata 30 generasi baru muncul tuh Nabi Muhammad. Bayangin, Pak, nundanya nggak sedikit tuh nundanya. 30 generasi itu kan nasab tuh, Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Ta'ira bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabat bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi, Pak. Coba diulang 5 saja, Pak. 5 saja, Pak.
Ya kan kita cinta sama Nabi kan nasabnya Nabi sampai 5 Pak, harus hafal Pak. 30 generasi loh Pak. Kalau satu generasi itu 50 tahun, satu generasi kan 50 tahun Pak. Sampai kita punya cucu itu kan 50 tahun Pak. Itu loh Pak. Kali berapa tadi? 30. Berapa? 1500 tahun. Baru itu diwujudkan doanya Nabi Ibrahim. Jadi lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu adalah diantara doa siapa? Nabi Ibrahim. Itu 1500 tahun. Lah kita itu sopo Pak? Soleh, gurung karuan, sik tola-toleha, itu Pak. Apa maneh wali Allah ya? Gak cocok belas Pak. Nabi apalagi. Terus doanya suwe tertunda, ngamuk-ngamuk. Itu namanya muslim al-nemenu wal kebajutu Pak. Yang kata Haji Romai Rama apa? Terlalu nemen Pak. Wong duduk sopo-sopo. Nabi Ibrahim ketunda 1500 tahun. Nabi Ibrahim Pak. Bapak tahu nggak? Sultan Muhammad Al-Fatih yang merebut Konstantinopel itu doanya siapa itu? Kan doanya Nabi Muhammad. Kita semua tahu kan Nabi Muhammad itu Nabi yang hebat tuh Pak. Itu doa supaya nanti Bizantium, Rum, Konstantinopel itu direbut oleh umat Islam. Dan Nabi sudah ngasih bisyarah, yang ngerebut itu nanti sebaik-baiknya pasukan dan sebaik-baiknya panglima. Itu 800 tahun kemudian baru muncul yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. 800 tahun. Di zaman Umar pun nggak bisa Pak, di zaman Muawiyah nggak bisa, di zaman bahkan bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih yang luar biasa menguasai 2/3 dunia Pak, nggak sanggup. Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih yang usianya cuma 21 tahun, bayangin Pak. Dan itu bisyarah doanya siapa? Nabi Muhammad. Dan itu baru terwujud 800 tahun. Saudara. Jadi sapa wae dhewe iki baru donga saulan yang lalu Pak, wis ngotot kepingin diwujudkan. Ayo kita bercermin Pak. Kadang K, T, terus yang apa? Ketiga, P itu apa? Pengganti. Jadi jangan bilang, kok nggak dikabulkan sih, kok nggak dikabulkan. Jangan bilang begitu. Bisa jadi diganti dan kita nggak nyadar diganti itu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Misalnya kita berdoa, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah tolong ya Allah ini aku masang tender tembus nih, ya Allah tenderku berhasil. Gak tahu berhasil belas Pak. Ya kau no rezeki, ojo murang-muring. Bisa jadi sama Allah diganti apa? Selama bertahun-tahun nggak pernah opname Pak. Selama bertahun-tahun anak gak tahu loro, gak tahu kecelakaan. Nah itu ganti ini dari doa rezeki itu. Jangan dipikir itu bukan dari Allah, saudara. Ayo Pak, Ramadan jadikan golden time. Ramadan jadikan waktu emas untuk kita berdoa munajat kepada Allah Rabbul Alamin. Makalah Ramadan itu kalau bisa malam-malamnya Pak, jadikan waktu yang luar biasa antara kita dengan Allah Rabbul Alamin untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dijabah sama Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.